Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tumarep. Apa kabar? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita satukan hati kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan Bapa, buat nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya sebelum kami mulai ibadah kami ini, berkati pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Walaupun kami tidak ada di tempat yang sama, tapi kami punya kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami di rumah kami masing-masing Bapa. Sucikan dan layakan kami Bapa, biar kami boleh sama-sama masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Berkati jalannya ibadah kami ini ya Bapa, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Juru
sembah Engkau lebih lagi Bapa. Biarlah Engkau penuh setiap hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang untuk pembicara. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh datang beribadah kepadamu, dan Kau juga memberi kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Bapa,
Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan kami. Bapa, walaupun di antara setiap kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi dalam hal ini kami mau satukan hati kami beribadah kepada Engkau pada jam yang sama. Terima kasih Bapa, kami percaya kesatuan kami di dalam roh. Engkau hadir juga yang memberkati kesatuan kami di dalam roh, kebersamaan kami di dalam roh. Terima kasih Bapa, dan saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu juga, sehingga benih firman itu akan tertulis, tertanam di dalam hati kami, dan bertumbuh, berakar dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan daripada Engkau. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu ini ya Bapa oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba boleh layak menjadi alat yang daripada Engkau. Engkau sendirilah yang menurut perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa bibir hamba ini Bapa. Hamba sadar Bapa, siapakah hamba ini? Hamba adalah manusia yang hina dina, manusia penuh dengan kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu Bapa, sekali lagi yang meminta, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba. Kuduskan hamba, sucikan hamba oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, hamba percaya saat ini Engkau melayakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. 10 kali pertemuan ibadah online kita sudah membahas kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, dan khotbah secara eksposisi sudah saya selesaikan, dan sekarang kita masuk ke dalam tema yang baru, yaitu keharusan pendamaian Allah bagi manusia. Keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Tema yang sangat penting sekali, di mana saudara dan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus mengerti dan harus memahami kenapa kita bisa percaya Yesus, kenapa Dia mau datang ke dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang kita percayai adalah Alkitab di mana Alkitab ini adalah firman Tuhan, 100% firman Tuhan, dan tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam Alkitab ini. Alkitab begitu sempurna. Tapi di dalam Alkitab jugalah kita akan bisa melihat bagaimana Alkitab menceritakan, bagaimana Alkitab menulis, memberikan pengetahuan kepada setiap kita, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan seluruh isinya. Dan sangat spesifik dan sangat jelas sekali bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan termasuk manusia di dalamnya. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 Allah menciptakan semuanya, dan terakhir Allah menciptakan manusia. Di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan manusia diciptakan oleh Allah tidak berpasangan, hanya satu orang, yaitu Adam. Berbeda di mana Allah menciptakan binatang-binatang, semua itu berpasangan. Tetapi hanya manusia diciptakan satu orang, tidak berpasangan. Tetapi dari satu orang itulah, dari tulang rusuk itulah diciptakanlah Hawa. Nah saudara, ini ada satu perbedaan. Dan manusia ciptaan Allah yang terakhir. Dan itu ciptaan yang paling sempurna. Kenapa saya katakan paling sempurna? Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah ini sesuatu yang lain saudara. Manusia menggambarkan sosok gambar Allah dalam pribadi manusia. Jadi manusia begitu berarti di mata Allah. Manusia begitu penting di mata Allah. Manusia begitu berharga di mata Allah. Dan Allah betul-betul sangat menghargai dan sangat bangga dengan karyanya, yaitu manusia. Dan kita tahu bagaimana setelah Allah menciptakan Adam, lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan dari mereka ditempatkan di Taman Eden atau Taman Firdaus. Saudara, Alkitab tidak hanya menceritakan sampai di situ bagaimana kehidupan Adam dan Hawa di Firdaus atau di Taman Eden. Di mana ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden atau Taman Firdaus, Allah berfirman kepada Adam,
Allah memberikan peraturan kepada alam. Yaitu apa? Kejadian 2 ayat 17. Di mana Allah katakan, semua makanan, semua pohon-pohonan, buah-buahan yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan. Bebas kamu boleh makan. Tetapi hanya satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang tidak boleh kamu makan. Pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Saudara, itu peraturan yang dibuat oleh Allah. Dan itu kesepakatan dibuat oleh Adam dengan Allah. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, bagaimana diceritakan kronologisnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Saudara, saya tidak akan ceritakan kronologis bagaimana setelah Adam pada saat awal-awal Adam bisa jatuh dalam dosa. Tapi saya mau ceritakan lebih singkat lagi mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas sekali menceritakan bagaimana manusia bisa ada di bumi ini. Bagaimana manusia di bumi ini beranak cucu sehingga berkembang biak. Lalu bagaimana juga Alkitab menceritakan tentang kejahatan manusia. Tentang perbuatan-perbuatan manusia yang banyak menyakiti hati Allah. Kita tahu anak pertama daripada Adam dan Hawa yaitu Kain. Pada Kejadian pasal 4 melakukan pembunuhan. Saudara bayangkan, manusia baru hanya ada 4 orang. Yaitu Adam dan Hawa, Kain dan Habil. Tetapi kita tahu di dalam Kejadian pasal 4 Kain membunuh Habil. Pembunuhan yang pertama terjadi di dalam Kejadian pasal 4. Kejahatan pertama yang terjadi di dalam Kejadian pasal 4. Dan itu kejadian sudah menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa manusia sudah dikuasai dosa. Saudara, Alkitab juga menceritakan bagaimana ketika manusia sudah ada di bumi ini, manusia mengalami kematian. Manusia mengalami malapetaka, manusia mengalami kesusahan, manusia mengalami kejadian demi kejadian, penderitaan demi penderitaan, dan semua itu terjadi karena dosa. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita tahu bukan sesuatu yang membuat kita nyaman, yaitu masalah pandemik virus corona. Kita tahu saudara, virus ini sudah mendunia, sudah lebih dari 200 negara terdampak dari virus ini. Dan dampak virus ini sangat luar biasa sekali. Virus corona ada, saudara tahu, karena dosa manusia. Tetapi semua ini terjadi karena Allah izinkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Alkitab begitu detail menceritakan tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa, akibat dari dosa itu apa, semua dia ceritakan di dalam Alkitab. Dan kalau sudah mempelajari Alkitab, sudah akan menemui hal-hal kejadian-kejadian yang sebetulnya sudah dan saya tidak perlu kaget. Memang karena dampak dosa, manusia mengalami semuanya ini. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal ketiga, tapi saya nggak akan bacakan dulu ayatnya saudara, yaitu Kejadian 3:15. Tapi saya mau lihat dulu tentang Kejadian pasal 5. Di mana Kejadian pasal 5 ini saudara, ada 20 generasi yang diceritakan. Yaitu generasi pertama dari 20 pribadi manusia ini. Yang mewarisi iman perjanjian. Kenapa saya mau singgung ini dulu saudara? Nah saudara, kita perlu tahu. Mulainya perjanjian antara Allah dengan manusia, yang pertama dengan orang tua pertama kita di dalam Kejadian pasal 3:15. Lalu dari Adam ini diteruskan dari generasi ke generasi sampai generasi yang ke-20, yaitu generasi Abraham. Di mana Adam mewarisi iman perjanjian. Adam mewarisi iman perjanjian antara Allah dengan Adam dan Adam dengan Allah. Jadi iman perjanjian ini harus diwarisi kepada keturunan Adam. Terus sampai akhirnya generasi pertama menggenapi pada Abraham. Lalu generasi kedua diteruskan lagi. Dimulai dari Abraham kepada Daud sampai kepada Daud.
Ini terus berjalan saudara. Dan generasi demi generasi ini menurunkan iman warisan. Kenapa saya katakan iman warisan? Karena di dalam Kejadian 3:15 disitulah Allah berjanji kepada orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Saudara, 20 generasi ini, di mana Adam mewarisi pertama kepada anaknya. Yang pertama, keturunan yang pertama harusnya itu kepada Kain, tetapi Kain gagal. Saudara. Kenapa Kain bisa gagal? Sebab satu hal, iblis tahu persis. Karena Kain anak pertama yang harusnya menerima iman warisan itu. Iblis menggagalkan warisan iman itu kepada Kain. Dan akhirnya Kain menjadi seorang pembunuh. Dan dia tidak layak mewarisi warisan iman daripada perjanjian ini. Lalu Adam diizinkan Allah kembali memiliki anak. Yaitu namanya adalah Set. Nah, Kejadian pasal 5 ini menjelaskan, menceritakan generasi yang mewarisi iman perjanjian ini. Yang pertama dari Adam kepada Set, dari Set kepada Enos, Enos kepada Kenan, Kenan kepada Mahalalel, Mahalalel kepada Yared, Yared kepada Henok, Henok kepada Metusalah, Metusalah kepada Lamek, Lamek kepada Nuh, Nuh kepada Sem, Arpaksad kepada Sela, Sela kepada Eber, Eber kepada Pelek, Pelek kepada Rehu, Rehu kepada Serug, Serug kepada Nahor, Nahor kepada Tera, dan Tera kepada Abraham. Itu 20 keturunan pertama, 20 generasi yang menerima warisan iman perjanjian dari Adam. Saudara, keharusan perdamaian dan penebusan dari Allah ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada perjanjian. Ini penting saudara. Keharusan dan penebusan dari Allah tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada perjanjian. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 saya akan bacakan saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah ini saudara dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini perjanjian yang Allah buat, yaitu dengan Adam. Di mana Allah mengatakan dan Allah berjanji di dalam Kejadian 3:15 bahwa dia akan datang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini janji pertama dan ini yang disebut Injil pertama. Jadi Injil pertama itu sudah diberitakan di Taman Eden. Injil pertama itu sudah disampaikan di Taman Eden, yaitu kepada orang tua pertama kita, kepada Adam dan Hawa. Dan Injil pertama ini yang disebut dalam bahasa aslinya disebut Proto-Evangelion. Proto-Evangelion ini adalah yang artinya Injil pertama yang disampaikan, kabar baik yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Kenapa Allah begitu memperhatikan manusia? Kenapa Allah begitu menspesialkan manusia? Karena tadi saya katakan, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan di mana gambar Allah ini telah rusak, telah pudar, tidak hilang sudah, telah pudar. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Sehingga gambar Allah yang ada pada manusia itu rusak, pudar saudara, buram. Ada yang beberapa hamba Tuhan mengatakan gambar Allah itu telah hilang karena dosa. Itu pengertian yang salah. Pengertian yang salah. Sesungguhnya gambar Allah tetap ada pada setiap manusia. Siapapun manusia di muka bumi ini sampai saat ini. Sekalipun mungkin manusia itu tidak mengenal Allah. Sekalipun manusia itu mungkin ateis, tidak percaya Allah. Tetap gambar Allah itu ada pada semua manusia. Jadi gambar Allah itu enggak rusak saudara. Maksudnya enggak hilang. Hanya pudar, hanya samar-samar, rusak karena dosa. Seperti itu. Nah saudara, Proto-Evangelion ini adalah Injil pertama yang disampaikan Allah kepada Adam dan Hawa. Lalu saudara, perjanjian ini harus diwarisi. Yang tadi saya katakan di dalam Kejadian pasal 5. Bagaimana penulis mengatakan Adam harus mewarisi iman perjanjian ini. Agar iman warisan perjanjian ini tidak putus.
Terus dan terus diwarisi. Sampai akhirnya kepada generasi yang ke-20 yaitu Abraham. Warisan iman perjanjian itu terus diturunkan dari keturunan ke keturunan. Dan itu berjalan terus dari masa ke masa, dari abad ke abad terus berjalan. Agar Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelion itu tetap dipegang oleh keturunan daripada Adam dan Hawa. Saudara, kalau kita lihat lagi kisah daripada Abraham, saudara, kita tahu Abraham generasi ke-20. Kenapa kok bisa jatuh dalam penyembahan berhala? Sebetulnya Abraham ini jatuh dalam penyembahan berhala karena orang tuanya Nahor, Terah. Terah juga karena pengaruh dari orang tuanya itu Nahor. Mereka ini keturunan yang ke-15 sampai keturunan yang ke-20. Mereka ini jatuh dalam dosa. Mereka bukan berpaling kepada Allah tapi mereka mendua hati. Seperti itu, saudara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tetap di dalam diri manusia, di dalam bapak-bapak generasi ini, tetap mereka hidup dalam dua natur, yaitu natur daging dan natur rohani. Tetapi saudara, Allah tidak akan pernah menggagalkan perjanjian itu. Allah tetap pegang perjanjian itu. Dan warisan iman perjanjian itu tetap dipelihara oleh Allah. Dari generasi ke generasi. Dan pada akhirnya pada generasi yang ke-20 yaitu Abraham. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12. Bagaimana Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Di mana ketika Allah memanggil Abraham. Pada saat itu kita tahu Abraham masih juga dalam penyembahan berhala. Karena orang tuanya. Tetapi ketika Allah memanggil Abraham dengan kedaulatannya Allah. Disitulah Allah menjamah hati Abraham. Dan akhirnya Abraham membuka hati mendengar suara Allah. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 12. Dan di dalam Kejadian pasal 12 juga Allah berjanji kepada Abraham. Dari engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah ini bicara apa? Bicara proto-evangelion atau bicara mengenai Injil pertama yang terus harus disampaikan kepada semua manusia. Saudara, betapa rancangan Tuhan itu begitu sempurna. Betapa rencana Tuhan itu begitu sempurna. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Sekali Allah sudah merencanakan, itu pasti akan terjadi. Dan Allah memberikan iman kepada setiap orang pilihannya. Kenapa harus memberikan iman kepada setiap orang pilihannya? Agar orang pilihannya mempercayai bahwa rencananya ya dan amin. Agar orang pilihannya mempercayai bahwa janjinya itu akan tergenapi. Saudara dan saya termasuk orang pilihan yang harus mempercayai janji Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita tahu firman Tuhan itu bicara perjanjian. Kita tahu firman Tuhan itu bicara janji Allah bagi setiap orang pilihannya. Ketika saudara dan saya mengaminkan, mengimani perjanjian itu, percayalah pada waktunya nanti kita akan menerima perjanjian itu. Kita akan menikmati janji Allah itu. Dia memberikan iman supaya kita mempercayai isi perjanjian itu. Dia memberikan iman kepada orang-orang pilihannya supaya mempercayai apa yang dia katakan semua akan terjadi. Saudara, keharusan pendamaian dan penebusan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada perjanjian. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ya, ayat 1 sampai 21. Saya akan langsung loncat ke Yohanes pasal 3. Pasal 3 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan cukup panjang, saudara. Tetapi saya minta juga saudara di rumah masing-masing membaca Alkitab bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Saudara, sebelum saya baca satu hal yang saya perlu ingatkan. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 dan intinya ayat 16. Ini adalah awal penggenapan daripada perjanjian itu.
awal penggenapan dari perjanjian itu. Lalu penggenapannya kapan? Di dalam Lukas 22 ayat 20. Di mana Yesus mati di atas kayu salib. Untuk menggenapi perjanjian yang Allah buat di Taman Eden dengan Adam dan Hawa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Saudara, saya stop sampai ayat 11 dulu. Di dalam ayat 11 ini ada satu kalimat yang menarik, saudara. Ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata dengan apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Saudara, ayat 11 ini bicara apa? Ayat 11 ini di mana Yesus mau menjelaskan kepada Nikodemus bahwa di dalam pribadi Allah, Allah itu satu dengan 3 pribadi. Di sini bicara tentang Tritunggal, di sini bicara tentang Trinitas. Di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan, memberikan satu pengertian kepada Nikodemus tentang Trinitas atau tentang Tritunggal, bahwa itu Allah itu satu dengan 3 pribadi. Sebab iman daripada bangsa Israel, ya, di dalam perjanjian lama, mereka hanya beriman kepada Allah yang satu itu. Mereka tidak percaya ada Allah Tritunggal. Itu iman bangsa Israel. Mereka beriman kepada Allah yang satu atau yang disebut monoteisme. Allah yang satu. Nah, di sini Yesus memberikan satu jawaban, satu penjelasan kepada Nikodemus. Saya percaya di dalam ayat 11 ini Yesus menceritakan dengan detail sekali tentang Allah itu satu dengan 3 pribadi. Kalau kita lihat di Alkitab memang tidak sedetail itu. Alkitab bicara menceritakan hanya garis besar saja, saudara. Tapi saya percaya ketika percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus pada waktu malam hari, itu percakapan itu saya yakin mungkin durasinya bisa 4-5 jam, saudara. Mungkin bisa 6 jam, saudara. Dan saya yakin di dalam ayat yang 11 Yesus menceritakan tentang Trinitas atau Tritunggal itu apa. Dan saya percaya Nikodemus akhirnya percaya, saudara. Kita ayat selanjutnya, saudara. "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Nah, ini juga ayat 13, ayat yang menarik, saudara. Kenapa saya katakan ayat yang menarik? Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, saudara, kita tahu banyak sekali hamba-hamba Tuhan bercerita, saudara, bahwa dia diangkat ke surga, dia dibawa ke surga, bahkan dia dibawa ke neraka untuk melihat neraka, saudara. Banyak pendeta-pendeta, saudara, yang suka ngeroh, saudara. Mereka bercerita, saya dibawa ke surga, saya diajari di surga untuk hal ini, saudara. Luar biasa sekali. Saya katakan pendeta-pendeta seperti itu adalah pendeta-pendeta palsu, saudara. Kenapa saya berani katakan demikian? Sebab Tuhan Yesus katakan tidak ada satu pun yang naik ke surga dan turun dari surga selain Yesus. Mungkin orang itu, hamba Tuhan itu dibawa ke surga. Yang bawa ke surganya siapa, saudara? Surga yang mana?
Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Ini banyak sekali pembodohan di mana ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan bicara kepada saya. Tuhan memperlihatkan ini dan itu kepada saya. Saudara, Tuhan sudah bicara di Alkitab ini. Ini firman Tuhan. Selesai. Tidak ada lagi firman tambahan, saudara. Jadi kalau saudara saudara mau mendengar suara Tuhan, saudara mau membaca, mau tahu isi hatinya Tuhan, saudara baca Alkitab, selesai. Dan tidak lagi firman tambahan. Kitab Wahyu, kitab yang ditutup oleh Allah. Itu selesai semua. Kita harus mengerti itu, saudara. Jadi sekali lagi, kalau ada hamba Tuhan yang cerita dia dibawa ke surga, dia dibawa melihat neraka dan sebagainya, itu pembodohan bagi orang Kristen. Saudara jangan mempercayainya. Itu pemalsuan daripada firman Tuhan. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 14 dan 15 ini bicara apa? Tentang di mana Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun ketika orang-orang Israel itu kena dipagut ular, saudara. Ini melambangkan tentang salib Kristus. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, saya bacakan secara detail, secara penuh, ini penting sekali, saudara. Karena ini satu kesatuan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-21 supaya kita mengerti cerita dan kronologisnya tentang ayat 16 itu, saudara. Kita nggak bisa cuplik cuma satu ayat. Di dalam ayat 3, memang dalam hal ini saya akan membahas khusus tentang Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kita baca dulu semua supaya saudara tahu kronologi ceritanya, sehingga kenapa ayat 16 muncul kalimat karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ini berhubungan dengan ayat sesudahnya, supaya saudara mengerti untuk hal itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-21, ya, di mana diceritakan bagaimana pada malam hari Nikodemus mendatangi Yesus. Nikodemus menemui Yesus. Kita tahu Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah seorang mahkamah agama. Anggota dari satu mahkamah agama. Mungkin di sini anggota mahkamah agama Sanherib, saudara. Ya. Di dalam keanggotaan mahkamah agama Sanherib itu hanya ada 20 pemimpin, 20 orang. Salah satu termasuk adalah Nikodemus ini. Yaitu mahkamah agama yang paling tertinggi, saudara. Yang kedua, dia juga anggota majelis. Dia juga anggota majelis dari apa? Dari kelompok orang Farisi, saudara. Dia salah satu pemimpin orang Farisi juga, orang yang disegani di kelompok Farisi. Lalu selanjutnya juga dia disebut anggota dewan penasehat. Saudara, Nikodemus ini orang yang sangat berpengaruh di Yerusalem, saudara. Sudah bayangkan, begitu banyaknya jabatan Nikodemus. Dia seorang pengajar yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 2 bahwa ia datang pada waktu malam hari kepada Yesus. Dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, saudara, di sini nih Nikodemus sebagai seorang yang disegani, berpengaruh di Yerusalem. Dia seorang selalu tokoh agama Yahudi dan dia salah satu anggota mahkamah agama, anggota majelis dan dewan penasehat. Dia tahu persis bahwa inilah Mesias.
Hanya satu pemimpin yang mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Nikodemus. Saudara, Nikodemus tidak puas. Kenapa dia datang malam-malam kepada Yesus? Sebelum dia datang kepada Yesus, Nikodemus itu mempelajari, mencari tahu dan mendengar ketika bagaimana Yesus mengajar di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Dan Nikodemus juga ikut nimbrung, ikut melihat, ikut mendengar apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama, seorang teolog yang luar biasa, dia tidak puas dengan hanya mendengar dan mendengar. Tetapi dia memutuskan untuk datang malam-malam menemui Yesus. Dia ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang Yesus ajarkan. Dia ingin tahu lebih lanjut, inikah Mesias? Saudara, dia tokoh agama, dia teolog, dia orang pandai, dia orang yang disegani, orang berpengaruh, dia pengajar. Sudah tahu, Nikodemus menyadari bahwa tanpa mempelajari dengan benar, tanpa mencari sumber kebenaran itu, dia tidak akan pernah menemui kebenaran yang sejati dari Allah. Tetapi kalau dia sudah menemui sumber kebenaran itu, dia akan mendapatkan kebenaran yang sejati dari Allah. Demikian juga saudara. Saudara dan saya yang mengaku Kristen. Adakah kerinduan di dalam hati saudara untuk membaca, belajar firman Tuhan? Adakah kerinduan untuk setiap hari saudara membaca, merenungkan firman Tuhan? Adakah kerinduan di dalam hati saudara untuk setiap hari membaca, membuka firman Tuhan, lalu mencari buku-buku tafsiran supaya saudara lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan, menggali lagi tentang firman Tuhan? Sebab saudara yang kasih dalam Tuhan, kerohanian kita hanya bisa bertumbuh dengan pengenalan akan firman yang benar, dengan pengajaran yang benar. Tanpa pengajaran yang benar, kita tidak akan bisa, rohani kita tidak akan bisa bertumbuh. Rohani tidak bisa akan bertumbuh dengan hanya berdoa. Rohani tidak bisa bertumbuh karena kita mengejar karunia-karunia. Rohani tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan bahasa roh. Rohani tidak akan bisa bertumbuh dengan karunia-karunia mujizat dan lain sebagainya. Dan rohani hanya bisa bertumbuh satu hal, yaitu dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, miliki kerinduan seperti juga Nikodemus punya kerinduan. Dia seorang pengajar yang luar biasa. Saya percaya gelarnya daripada Nikodemus mungkin juga dia memiliki gelar profesor dalam bidang teologi. Karena dia seorang pengajar, seorang majelis, seorang penasehat juga, pasti punya pengetahuan yang luar biasa. Nah, saudara, di sini pentingnya saudara. Nikodemus haus akan kebenaran. Dia selalu mencari kebenaran dan dia menemukan kebenaran yang sejati. Sumber kebenaran sejati yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya berharap saudara jemaat GB Grand Tuparep, ayo setiap hari baca firman, setiap hari belajar firman. Supaya saudara dan saya, kita sama-sama kerohanian kita bertumbuh. Kerinduan saya adalah jemaat GB Grand Tuparep, khususnya anak-anak muda. Ayo bertumbuh, lebih pandai dari saya saudara. Lebih pandai dari saya. Bukan lebih bodoh, tapi harus lebih pandai dari saya saudara. Harus bisa lebih pandai dari saya. Sebab harus ada yang menggantikan saya saudara. Dan saya berharap dari generasi anak-anak muda GB Grand Tuparep ini muncul calon-calon gembala untuk menggantikan saya saudara. Dan calon-calon ini harus lebih pandai dari saya. Bukan lebih bodoh, harus lebih pandai. Oleh sebab itu ayo kita belajar dan belajar. Nah saudara, selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita melihat di sini ya. Di dalam ayat 3 sampai 8. Ya, saya akan bacakan kembali ayat 3 sampai 8. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak dapat tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan roh. Saudara, dalam ayat 3 sampai ke 8 ini Tuhan Yesus mengajarkan hal yang penting, ya, mengenai bagaimana seseorang bisa diselamatkan, bagaimana seseorang bisa masuk kerajaan Allah. Jadi ayat 3 sampai 8, Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bagaimana kalau hidup saudara dan saya mau diselamatkan, bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan Allah atau Yerusalem baru nanti. Tidak hanya cukup percaya, saudara. Sebab kronologi sebelum percaya ada awalnya dulu, saudara. Ada pemulanya dulu, saudara. Nah, ayat 3 sampai 8 Tuhan mengajarkan sesuatu yang penting, yaitu apa? Yang diajarkan dalam ayat 3 sampai 8 ini tentang kelahiran baru. Tentang kelahiran baru. Seseorang tidak bisa percaya, seseorang tidak bisa beriman kepada Kristus, seseorang tidak bisa menerima kasih karunia Allah, yang mana di dalam kasih karunia itu ada keselamatan. Di dalam kasih karunia itu ada janji Allah bahwa saudara dan saya nanti kelak akan ada di Yerusalem baru, di dalam kerajaan surga. Tetapi sebelum kita terima ini, saudara, kita harus dilahirkan baru. Tanpa kelahiran baru tidak mungkin saudara dan saya menerima keselamatan. Dan tidak mungkin juga saudara bisa menerima kasih karunia. Tidak mungkin juga saudara bisa beriman. Sebab tanpa kelahiran baru saudara tidak akan bisa beriman. Jadi titik awal saudara supaya dan saya percaya Yesus dan diselamatkan, kita harus dilahirbarukan. Oleh sebab itu inilah kunci yang Tuhan Yesus berikan kepada Nikodemus. Bahwa kalau engkau mau masuk kerajaan surga, itu jelas sekali. Engkau harus dilahirbarukan. Jadi kelahiran baru ini dilambangkan dengan apa? Dengan baptisan. Ini penting, saudara. Kelahiran baru itu dilambangkan dengan baptisan. Ketika saudara dan saya dilahirbarukan, ini lambangnya adalah baptisan, saudara. Ini baptisan, ini lambang kelahiran baru. Di mana firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 6 dikatakan ketika kita dibaptis kita dikubur bersama Kristus, manusia lama kita dikubur, dibangkitkan. Keluar dari air itu bicara mengenai kelahiran baru. Itu lambang daripada baptisan, lambang daripada kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu dilambangkan dengan baptisan. Tanpa kelahiran baru saya katakan kita tidak mungkin bisa beriman. Ya, tanpa iman tidak mungkin kita bisa menerima kasih karunia Allah yang di dalamnya ada keselamatan. Ada hidup yang kekal bersama Yesus. Saya tidak bisa lagi membahas tentang bagaimana kelahiran baru atau yang disebut regenerasi. Ya, itu di dalam khotbah saya dulu tahun yang lalu saya pernah jelaskan sekilas tentang urutan keselamatan atau yang disebut ordo salutis. Yaitu apa, saudara? Bagaimana mengenai urutan keselamatan di mana tidak sekonyong-konyong saudara dan saya percaya. Ada kronologisnya, ada urutannya, saudara. Yang pertama adalah apa? Yang kita bahas saat ini. Yaitu apa? Keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Ini awal, saudara. Awal daripada ordo salutis, awal daripada urutan keselamatan. Tanpa keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia, tidak akan pernah ada keselamatan. Tidak akan pernah ada keselamatan. Ini yang akan saya bahas mulai dari sini dulu, saudara. Nah, setelah ini kita nanti akan masuk ke mana? Ke peranan Roh Kudus. Ke panggilan efektif. Dari panggilan efektif kepada peranan Roh Kudus. Dari peranan Roh Kudus, lalu kita lanjut lagi kepada apa? Kepada regenerasi. Dari regenerasi masuk kepada konversi. Nah, dari konversi kepada pembenaran, pengudusan, lalu ketekunan. Ini ordo salutis, saudara. Tetapi sebelum masuk semuanya ke situ, saya akan awali dengan Yohanes 3:16. Sebab ini awal daripada proses bagaimana manusia bisa diselamatkan. Saudara, tadi saya katakan bahwa Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8, di mana ayat 3 sampai 8 ini bagaimana Yesus mengajarkan secara garis besar. Saya jelaskan bahwa tanpa kelahiran baru saudara dan saya tidak akan memiliki iman. Seperti itu. Tanpa iman saudara tidak akan menerima kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah saudara tidak akan terima keselamatan.
Tidak akan terima hidup yang kekal. Ini poin yang penting saudara dan saya pahami saudara. Jadi ada proses tentang iman itu sendiri saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Efesus pasal 2 ayat 8 9 dengan sangat jelas sekali Paulus mau memberikan satu gambaran, satu poin yang penting, yaitu apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Enggak cuma sampai situ saudara, ada kelanjutannya apa? Oleh iman. Jadi saudara dan saya jangan merasa menjadi orang Kristen, saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya Yesus dan saya sudah diselamatkan. Pertanyaan saya kepada saudara, sudahkah ada iman di dalam hati saudara? Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b dikatakan apa? Ketika anak manusia datang. Adakah anak manusia menemukan iman di bumi? Ini poin yang paling penting saudara. Tuhan Yesus tidak katakan ketika dia datang. Dia tidak katakan apa prestasi kamu? Berapa jiwa yang kamu bawa bagi aku? Berapa banyak jemaat kamu? Berapa banyak kekayaan kamu? Dia tidak tanyakan itu saudara. Tapi yang dia tanyakan apa? Ketika aku datang yang kali kedua. Adakah anak manusia menemukan iman di bumi? Ini penting saudara. Apakah saudara dan saya bisa menjawab itu saudara? Itu tema gereja kita tahun yang lalu saudara. Adakah iman di bumi? Jadi Paulus menulis surat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Betul, oleh kasih karunia saudara dan saya diselamatkan. Itu hadiah cuma-cuma, itu gratis dari Allah. Bukan hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, dan tidak ada sedikit pun peranan kita dalam keselamatan itu. 100% anugerah Allah. 100% kasih karunia Allah. Tetapi tidak berhenti di situ. Oleh iman. Ini penting saudara. Nah tadi saya katakan saudara. Iman itu tidak akan pernah ada kalau sudah tidak dilahirbarukan. Sekarang saudara dan saya harus mencek diri. Sudahkah saudara dan saya lahir baru? Sudahkah saudara dan saya lahir baru? Ciri-ciri orang dilahirbarukan adalah apa? Rohani itu pasti bertumbuh. Rohani itu pasti berbuah. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 15. Dia akan berbuah. Benih itu jatuh di tanah yang subur. Dia akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ada buahnya saudara. Ada hasilnya saudara. Kalau saudara dan saya ngaku Kristen, tetapi tidak pernah berbuah. Saudara harus cek diri, sudahkah lahir baru? Ini penting saudara. Jadi iman baru ada kalau sudah dilahirbarukan. Karena setelah kelahiran baru muncul iman. Seperti itu saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak bahas lebih lanjut tentang Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab kalau saya jelaskan ini detail sekali, sudah butuh waktu yang begitu lama. Nah saudara. Di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di mana tadi saya katakan Yesus menjabarkan kepada Nikodemus tentang bagaimana kalau dia mau diselamatkan, dia harus dilahirbarukan. Baru dia bisa diselamatkan. Nah, rahasia-rahasia agung Injil ini diajarkan kepada Nikodemus, saudara. Ini penting, saudara. Rahasia-rahasia agung Injil ini diceritakan kepada Nikodemus. Apa itu yang dikatakan rahasia agung itu? Ya kembali saya katakan tadi. Kedatangan Yesus ke dunia ini. Di dalam ayat yang ke-16 dia katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini rahasia Injil. Ini rahasia yang agung. Saudara tahu tanpa Yohanes 3:16 Injil tidak sempurna. Tanpa Yohanes 3:16 saya katakan Injil tidak sempurna. Yohanes 3:16 ini awal daripada penggenapan yang akan Yesus lakukan dengan perjanjian ketika Allah berjanji dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, di Taman Firdaus, yaitu Kejadian 3:15. Dan Yesuslah
Yang menggenapi itu. Yesuslah yang memberitahu kepada Nikodemus bahwa akulah orangnya. Akulah pribadi yang kedua daripada Allah. Datang ke dunia menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Dan ayat 16 ini sebetulnya ayat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Sebab bangsa juga menunggu Mesias datang, Tapi ketika Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, mereka menolak Yesus. Saya percaya Nikodemus, dan Nikodemus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, saya percaya dia menjadi orang percaya. Dia menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang lain tidak, saudara. Bangsa Yahudi, bahkan kita tahu dia menyalibkan Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus? Sebab gambaran Mesias yang mereka pahami, yang mereka mengerti, yang mereka tafsirkan adalah Mesias secara politik. Mesias yang dikatakan akan meneruskan kejayaan kerajaan Israel yang pernah jaya dengan Daud sebagai rajanya. Jadi Mesias bagi bangsa Israel adalah seorang pemimpin politik yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel secara duniawi. Bahkan murid-murid Tuhan pun masih berpikir seperti itu kalau sudah baca di dalam Kisah Rasul pasal 1. Sehingga para muridnya pun sebelum Yesus naik ke surga berkata apa? Tuhan, kapan kau mau memulihkan bangsa Israel? Itu tanda ketidakmengertian, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, menafsirkan Alkitab itu jangan sembarangan, saudara. Menafsirkan Alkitab jangan cuma mengandalkan doa, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, khususnya orang hamba Tuhan yang suka ngeroh. Dikit-dikit saya mau tanya Tuhan dulu. Dikit-dikit Tuhan mau bicara dulu, saya mau tanya Tuhan apa yang harus saya khotbahkan. Tuhan bicara sama saya harus sampaikan ini. Begitu saudara. Saudara, Alkitab selain pada firman Tuhan, Alkitab pun pengetahuan, ilmu pengetahuan. Di dalam Alkitab ini ada 3 poin yang saudara mesti dan saya ngerti, saudara. Dan itu juga pernah 2 tahun yang lalu saya katakan di tempat ini. Di gereja ini, bahwa Alkitab itu punya 3 poin. Poin pertama adalah apa? Alkitab ini pengetahuan umum. Berisi pengetahuan umum artinya apa? Hal mencuri, hal berbohong, saya rasa itu anak kecil juga tahu, anak sekolah minggu juga tahu, nggak perlu diajari lagi. Oh, yang namanya berbohong berarti membalikan fakta atau menceritakan yang ada menjadi tidak ada atau yang tidak ada menjadi ada. Itu kan berbohong, saudara. Ya kan? Jadi hal berbohong, ya, hal mencuri, itu hal yang nggak perlu diajarkan lagi, orang ngerti. Oh, jangan mencuri, berarti nggak boleh ambil barang orang. Clear, saudara. Itu pengetahuan umum yang nggak perlu sekolah lagi, orang ngerti. Ada lagi yang kedua, saudara, yaitu apa? Pengetahuan secara akademis. Ada di Alkitab, saudara. Tentang dosa, tentang salib, tentang Tritunggal atau Trinitas, tentang penebusan, tentang keselamatan, tentang karunia-karunia. Itu semua harus belajar, saudara. Kita tahu Alkitab ini ditulis dengan 2 bahasa. Dan bahasa juga bahasa zaman dulu, saudara. Bahasa Ibrani maupun bahasa ini, itu bahasa yang masih kuno, saudara. Bahasa yang saya katakan masih kuno, ya bahasa yang masih miskin dalam tanda kutip, tidak sekaya sekarang bahasanya. Sudah bayangkan dari bahasa yang begitu ribuan tahun diterjemahkan dalam bahasa yang sekarang. Ini perlu ilmu pengetahuan, perlu ilmu linguistik, perlu ilmu bahasa. Supaya saudara dan saya mengerti dari bahasa aslinya seperti apa. Sebab kita tahu seperti Alkitab tulisan dalam bahasa Indonesia pun sudah. Ini kalau tanpa dibantu dari bahasa aslinya, saudara dan saya sulit untuk menafsirkannya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang cuma baca tapi tidak pernah mengerti tentang topik daripada apa yang dia baca. Menyimpang dari topik yang dibaca, dari perikop yang dibaca. Kenapa? Karena ketidakmengertiannya. Saya selalu katakan kepada jemaat GBG untuk Parep, ayo kita belajar, ayo kita belajar. Kerinduan saya, sekali lagi, biar jemaat GBG untuk menjadi jemaat yang pandai, yang mengerti tentang firman Tuhan. Sebab sekali lagi tanpa pengertian firman yang benar, rohani saudara saya tidak akan pernah bisa bertumbuh. Saudara, jelas sekali saudara, ya. Jadi tanpa pembelajaran yang benar kita nggak bisa mengerti. Jadi Alkitab itu ada 3 hal. Pertama apa? Pengetahuan umum. Kedua, pengetahuan akademis. Perlu belajar. Yang ketiga apa? Kerohanian. Jadi Alkitab pun bicara kerohanian, saudara. Nah,
Kerohanian itu apa? Kerohanian itu bicara mengenai hubungan kita dengan Allah, Allah dengan kita. Dan itu memang tidak ada sekolahannya. Tetapi untuk kita bisa mempunyai hubungan dengan Allah, dengan kita, untuk kita bisa mengerti apa kehendak yang harus kita lakukan, kita harus belajar. Tanpa belajar sekali lagi kita tidak punya hubungan dengan Allah. Kita tidak bisa mengerti, saudara. Karena sekali lagi saya katakan, ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia ini masih banyak yang perlu bukan diluruskan, saudara. Bukan berarti ini tidak sempurna, saudara, bahasa Indonesia. Tapi banyak hal-hal yang perlu digali lagi ke dalam bahasanya seperti apa, saudara. Kita nggak ngerti, saudara. Contoh, saudara, sebelum saya tutup khotbah saya. Tentang Yohanes pasal 21 saja, saudara, ayat 15 sampai 17. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, sampai ayat 15 sampai 17. Bicara mengasihi, ya aku mengasihi. Mengasihi, ya aku mengasihi. Seperti itu, saudara. Tetapi kalau konteks bahasa aslinya tidak seperti itu, saudara. Di mana dalam bahasa aslinya Yesus berkata apa? Petrus, apakah engkau agapo? Ayat 15. Lalu Petrus katakan apa? Ya Tuhan, aku filio. Lalu ayat 16 apa? Tuhan katakan lagi, Petrus, apakah engkau agapo? Lalu Petrus katakan apa? Ya aku filio. Tapi ayat 17 Tuhan katakan apa? Petrus, apakah engkau filio dengan aku? Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu apa yang ada dalam aku filio dengan engkau. Ini kalimat yang berbeda, saudara, tentang urutan kasihnya, tentang level kasih, saudara. Nah, kalau bahasa Indonesia kan nggak ada seperti itu, saudara. Maaf, saudara. Kita harus belajar lebih pandai lagi, saudara. Juga di dalam karunia-karunia itu kita harus belajar dari bahasa aslinya seperti apa. Saudara, saya tidak panjangkan khotbah saya di minggu ini, saudara. Di minggu depan saya akan kembali teruskan Yohanes 3:16. Karena waktu, saudara. Kenapa pendahuluan ini begitu penting saya bahas? Supaya saudara nanti masuk ke ayat inti Yohanes 3:16 bisa mengerti. Sebab di dalam Yohanes 3:16 ini saya akan bahas 7 poin. Ya, 7 poin yang akan saya bahas dari Yohanes 3:16. Dan 7 poin ini dari Yohanes 3:16 ini perlu waktu 7 kali saya khotbah. 1 poin itu bisa 1 jam saya harus bawakan, saudara. Jadi saya akan bawakan secara detail tentang Yohanes 3:16 supaya saudara mengerti dan menjadi pandai. Dan saya berharap saudara sebagai jemaat catat, saudara. Catat supaya saudara ngerti. Saudara dapat saya itu gratis, saudara. Saya perlu belajar bertahun-tahun tapi saudara cuma dapat gratis. Masih nggak mau nyatet, itu salahnya saudara yang kasih. Saudara, saya tidak panjangkan khotbah saya. Di minggu depan kita akan masuk Yohanes 3:16 dan ada 7 poin yang akan saya bahas dari Yohanes 3:16. Kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman pada pagi hari ini, Bapak. Hamba percaya, Bapak, firman ini akan menjadi kebenaran bagi kami, menjadi momentum prima bagi setiap kami. Walaupun apa yang hamba bawakan ini, Bapak, begitu dengan kalimat yang sangat terbatas, kalimat yang sangat sederhana sekali, tapi hamba mohon Bapak Surgawi, biarlah kalimat-kalimat yang sederhana ini, Bapak, bisa dimengerti, bisa diterima oleh setiap kami anak-anak-Mu, Bapak. Bagi setiap jemaat GBI Grand Tupac, biar mereka boleh menangkap dan mengerti. Roh Kudus, Engkau yang menjadi penyempurna khotbah yang disampaikan pada pagi dan siang ini. Roh Kudus, Engkau juga yang akan memberikan hikmat, pengertian kepada seluruh jemaat GBI Grand Tupac sesuai dengan intelijensi mereka masing-masing, sesuai dengan kemampuan daya pikir mereka masing-masing. Engkau yang menjelaskan kepada mereka sehingga mereka boleh mengerti akan renungan firman pada pagi dan siang ini. Meteraikan ini ya Bapak di dalam setiap hati kami masing-masing. Tuliskan ini Bapak di dalam setiap hati kami masing-masing agar firman ini betul-betul menjadi kebenaran dalam hidup kami. Kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih intim lagi, sehingga kami boleh mempunyai hubungan dua arah antara Engkau dengan kami, kami dengan Engkau. Bapak, terima kasih buat firman pada pagi dan siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan satu lagu pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
Sudah dikasih dalam Tuhan, mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.